Hai people, selamat berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Hani Normalita, kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang satu siswa satu prestasi. Karena sekarang kita sudah berada di SMP Negeri 3 Semarang dan ini adalah salah satu ruang audio yang keren banget, ternyata ini bisa buat podcast, buat band, dan satu sekolah ini punya banyak sekali prestasi. Siswa-siswanya banyak yang memberikan kontribusi berupa penghargaan untuk sekolah, untuk kota, bahkan untuk negara. Nah, secara lebih lengkapnya akan kita bahas bersama dengan para narasumber kita. Karena kali ini sudah hadir Kepala SMP Negeri 3 Semarang, Bapak Dr. Andes Muhammad Hadi Utomo, MPD. Pak Hadi, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat Bapak? Sehat, Mbak. Kali ini Pak Hadi juga tidak sendirian karena juga sudah ada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Semarang, Bapak Rohadi Wibowo SPD. Pak Rohadi, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Ani. Sehat Bapak ya. Jadi ada Pak Hadi dan Bapak Rohadi. Oke. Ini kalau kita lihat tempatnya bagus banget Pak. Nah ini sebenarnya ruangan buat apa aja Pak? Jadi Mbak Ani, bahwa dalam rangka untuk pengembangan bakat siswa, sebetulnya tempat ini sebelumnya adalah untuk band Mbak. Jadi karena banyak anak yang berminat dan punya bakat di sana, maka kita menyediakan tempat ini untuk mereka berekspresi. Dan ekspresi ini tidak akan bisa berkembang tanpa dikenalkan Mbak. Jadi mereka butuh pengenalan, maka kami mencoba untuk membuat tempat yang representatif ini dengan membentuk studio yang ala seperti ini Mbak. Harapan kami anak-anak nanti yang punya talenta bagus akan bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah produk dari pembinaan kesiswaan di SMP 3 Semarang. Keren sekali ya, jadi memang anak-anak butuh untuk dikenalkan. Betul, dengan difasilitasi ya. Kira-kira ketertarikannya di mana sih? Dan tadi saya juga udah sempat lihat nih, ternyata punya YouTube-nya sendiri ya Pak, SMP 03 Semarang Official. Keren banget program-programnya. Nanti people boleh ya untuk mampir dicek videonya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut nih, nah mungkin kita perlu untuk lebih mengenal bagaimana sih profil dari sekolah ini ya. Orang Semarang kelihatannya pasti kebanyakan sudah tahu sih yang sekolahan bagus yang ada di dekat Kampung Kali gitu kan. Tapi coba kita dengar dari kepala sekolahnya langsung. Jadi begini Mbak, betul, karena SMP kita termasuk SMP yang tua Mbak ya. SMP aja SMP 3. Padahal sekarang sudah ada SMP 45. Betapa jauhnya begitu. Artinya usia SMP ini memang sudah lama dan sudah tua. Jadi saya yakin warga Semarang tahu tentang di mana SMP 3 serta keberadaannya selama ini seperti apa. Tepatnya untuk SMP 3 Semarang ini letaknya ada di tadi katanya Kampung Kali Mbak. Jadi tepatnya di DI Panjaitan 58 Semarang, di Kelurahan Berumbungan, tepatnya di Semarang Selatan. Karena akses ini memang bukan akses untuk angkutan umum, maka tidak bisa kita lihat dengan naik angkot, tidak bisa Mbak. Jadi harus ada kendaraan pribadi atau sepeda motor yang nanti bisa masuk ke sini. Kemudian profil selanjutnya kami memiliki sekitar 900 siswa Mbak. Banyak ya? Banyak. Banyak banget Mbak. Yang terbagi ke dalam 3 tingkat kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada kelas khusus Mbak sini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu kelas KKO. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya, kita explore lebih jauh tentang kelas KKO. Untuk guru kita jumlahnya sekitar 52 Mbak. Dengan tenaga kependidikan atau TU sekitar 12. Jadi lengkap sudah Mbak. Saya kira itu. Wow, siswanya banyak, gurunya juga memadai, fasilitasnya juga ya. Betul. Nah, kita akan melihat secara lebih lanjut seperti apa profil dari SMP Negeri 3 Semarang melalui video berikut ini. Visi SMP 3 adalah berbudi luhur,
berprestasi unggul dan berwawasan luas. Banyak prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri 3 Semarang, baik itu prestasi di tingkat kota Semarang, di provinsi, di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, itu tadi sudah kita saksikan bersama video profil dari SMP Negeri 3 Semarang. Ada banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di sini ya Pak ya. Dan juga tadi sudah kelihatan ada beberapa murid yang berprestasi. Tapi sebelum kita lanjutkan tentang prestasi ya, kita tanya dulu ke Pak Rohadi. Ekstrakurikuler yang ada di sini tadi kira-kira ada berapa Pak? Dan kemudian siswa ini terserah mau pilih yang mana atau seperti apa mengarahkan siswanya? Ya, pada prinsipnya SMP 3 itu selalu memfasilitasi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Jadi setiap tahun ajaran baru selalu kita buka untuk anak-anak mendaftar pada bidang-bidang ekstra yang diminatinya. Nah, ada 15 ekstra yang ekstra ini kami wadahi atas usulan daripada seluruh siswa di SMP 3. Nah, dari berbagai cabang yang kita tawarkan ternyata ada 15 cabang ekstra yang terbanyak. Dari situlah kemudian kita tawarkan lagi kepada para siswa untuk memilih sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Ada beberapa cabang diantaranya adalah bola voli, karate, pencak silat, kemudian bola basket, itu untuk olahraga. Kemudian untuk cabang seni, kita menitik beratkan kepada seni-seni yang sifatnya tradisional Mbak ya, seperti seni tari, ada karawitan juga Mbak. Karawitan yang mungkin jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Kita coba untuk mengembangkan seni tradisional ini. Kita punya gamelan sendiri berarti Pak Rohadi? Kita punya gamelan. Bahkan tim karawitan itu ada 2 kelompok, Mbak. Jadi kelompok siswa dan kelompok bapak ibu guru dan karyawan. Oh, jadi nggak cuma siswanya yang diarahkan ya, bahkan para tenaga pendidiknya pun juga ikut ya. Nah, itu untuk bidang seni, Mbak. Untuk olahraga tadi sudah, kemudian ada baca tulis Al-Quran, juga pramuka, Karya tulis, karya ilmiah remaja, serta Dewan Galang, Mbak. Oh, lengkap sekali ya yang ada di sini. Selain dengan ekstrakurikuler yang pilihannya lengkap, fasilitasnya pun juga lengkap ya Pak? Insya Allah kita selalu mencoba untuk tiap tahun itu ada progresivitas. Sehingga tiap tahun kita berusaha untuk mengevaluasi. Salah satunya adalah mengevaluasi tentang fasilitasnya, Mbak. Ya, di sini kita harapkan tidak hanya fasilitas yang selalu meningkat, prestasi tiap tahun kita harapkan juga
meningkat. Oke, jadi sekolah pun mengupayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan fasilitas bagi siswa-siswanya dan siswa pun diharapkan bisa terdorong untuk nantinya mengukir prestasi begitu ya Pak. Betul, Mbak. Selanjutnya kita nanti akan mengupas lebih dalam tentang apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman dari SMP Negeri 3 ini. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Ngobras, ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Ini usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Ndak ya? Setiap Minggu jam 3 sore. Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Later home, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. Masih di Ngobras dengan tema kita Satu Siswa Satu Prestasi bersama SMP Negeri 3 Semarang. Dan tadi kita mau membahas ya tentang prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh sekolah ini. Dan kita tanyakan ke Pak Rohadi sepertinya ya. Sejauh ini Pak dari tahun 2023 lalu, kan ini masih awal tahun ya, kira-kira sudah ada berapa sih penghargaan yang berhasil diraih siswa-siswanya?
Wah, kalau ditanya tepatnya mungkin sudah tidak terhitung Mbak ya. Karena kalau saya kira-kira selama 1 tahun terakhir itu 50 prestasi pun ada. Wah, banyak ya Pak? Banyak, iya. Oke, dan ini datang dari bidang apa saja? Bidang seni, kemudian olahraga, sains, komplit pokoknya ada, merata itu Mbak. Oke, ada dari sains, ada dari seni, ada dari olahraga. Kita mungkin mulai dari yang sains dulu ya Pak. Iya. Kemarin ini kompetisi apa yang sudah diikuti oleh siswanya dan barangkali ada prestasi yang sudah diukir dari bidang tersebut? Ya, pada bulan Oktober kita mengikuti Festival Karya Ilmiah Remaja di Surabaya. Tingkatnya nasional itu Mbak. Kita berhasil meraih juara pertama. Wah, juara pertama Iya, ya? Oke. juara pertama. Kemudian juga kita mengikuti lomba-lomba karya ilmiah remaja itu di Bali, kita juga mendapatkan juara. Kemudian di Bandung, kalau di Bandung ini belum beruntung Mbak, jadi kita belum berhasil. Jadi dalam waktu dekat kita juga akan merencanakan mengikuti lomba-lomba yang lain. Oke, kalau untuk dari bidang seni Pak, gimana? Dari bidang seni itu untuk tahun ini kita berhasil memperoleh juara festival tingkat kota, itu lomba band Pak. Baru tingkat kota. Tapi kita akan upayakan nanti untuk FLS 2N. Oke. Karena dalam waktu dekat ini ada cabang-cabang seperti seni tari, solo vokal, kemudian ada ensemble musik. Kita akan persiapkan untuk bisa meraih juara minimal dari tingkat kota. Karena kebetulan FLS 2N ini adalah festival lomba berjenjang Mbak. Maka kita harus fokus dulu ke tingkat kota. Oke, sehingga nantinya bisa menjadi perwakilan kota di tingkat provinsi maupun selanjutnya begitu ya. Jadi dari tempat ini ya, teman-teman SMP 3 yang latihan band kemudian bisa sampai ke berbagai kompetisi itu ya Pak? Iya, kita upayakan untuk makin meningkat. Namanya apa Pak bandnya Pak? Spega Band. Oh, Spega Band. Iya. Oke. Terus selain tadi sudah seni dan juga sains, nah olahraga. Tadi disebut oleh Pak Hadi bahwa di sini ada KKO. KKO itu sendiri apa dan kemudian ini kalau nggak salah bekerja sama dengan dinas Dispora. Oke, nah ini seperti apa Pak bentuknya? Jadi kami akan menambahkan informasi yang disampaikan oleh Pak Rohadi tadi Mbak. Dari catatan kami sampai tahun Desember 2023 ini untuk kejuaraan tingkat kota kita meraih 63 Mbak. Wow, 63 prestasi Mbak. Baru tingkat kota ya? Kota, yang provinsi ada 43 ini dari catatan kami ini. Kemudian tingkat nasional ada 54. Kemudian internasional ada 9 Mbak. Wow. Jadi luar biasa nih Mbak. Sampai tingkat internasional ya Pak? Internasional nih Mbak. Jadi memang kami sebagai guru dan penyelenggara pendidikan sini mencoba untuk bagaimana agar setiap talenta yang dimiliki oleh para siswa itu nanti bisa ditampung oleh sekolah dan nanti akan kita tunjukkan kepada masyarakat lewat lomba-lomba yang diikuti. Kemudian KKO ini atas keresahan kami Mbak, keresahan kota lah ya. Karena untuk bisa mencari bibit olahraga tidak mudah. Maka dari pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, menjaring anak-anak SD Mbak, yang mereka memiliki bakat tentang olahraga. Kemudian setelah koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga, kira-kira untuk cabang olahraga apa saja. Kemudian dititipkan di sini Mbak, kami hanya dititipi saja Mbak. Untuk jenis mata olahraganya juga kami hanya menerima begitu. Kami dititipi untuk pembelajarannya Mbak, tetapi untuk pelatih, kemudian materi yang diberikan itu dari Dispora. Begitu, mungkin Pak Rohadi bisa menambahkan. Enggak.
Ya, jadi KKO ini adalah merupakan bentuk kolaborasi antara SMP 3 dengan Dispora. Jadi kita mengupayakan untuk atlet-atlet ini juga mempunyai kemampuan akademis. Kita berupaya untuk atlet ini bisa meraih prestasi, tetapi juga mempunyai kemampuan daya nalar, daya kritis, kemudian bisa menunjukkan bahwa atlet pun itu bisa menjadi seorang yang intelektual. Nah, oleh sebab itu bentuk kolaborasi ini kami dari pihak SMP 3 itu senantiasa memberikan suatu motivasi. Raih prestasi sekolah, raih prestasi di lapangan. Sehingga dua-duanya kita harapkan menjadi ciri khas daripada atlet-atlet yang dilahirkan melalui program KKU di SMP 3. Jadi satu-satunya di Kota Semarang, Mbak. Mungkin kota lain juga ya. Oke, satu-satunya di Kota Semarang ya ada kelas khusus olahraga ini. Betul, Ada berapa kelas dan masing-masing kelas berapa siswa ini, Pak? Sementara kita masih berjalan 2 tahun, Mbak. Jadi untuk kelas 7 kita memiliki satu kelas yang berjumlah 24 siswa. Kemudian untuk kelas 8 itu ada 2 kelas sama masing-masing 24 ya kelasnya. Sehingga siswa secara keseluruhan untuk KKO ini ada sekitar 72 ya. 72. Iya, 17 siswa. Oke, jadi tidak terlalu banyak ya karena ini memang kelas khusus. Iya, karena Dan kita mahal, Mbak. Iya, mahal, Mbak. Ini tapi ditanggung pemerintah kan, Pak? Iya, betul. Oh, Terima iya. kasih pemerintah. Oke, tapi ini satu inisiatif yang sangat luar biasa sih ya. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan di sini dalam halnya adalah SMP 3 Semarang ya dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Karena memang siswa-siswa ini perlu untuk difasilitasi ya. Mereka pasti butuh waktu yang khusus untuk bisa berlatih, butuh menghabiskan waktu lebih banyak dan dari segi sekolah ini harus mengerti begitu ya Pak ya. Kira-kira biasanya diberikan dispensasi khusus kan ya untuk mereka yang harus mengikuti kompetisi, kejuaraan begitu? Iya betul Mbak, jadi anak-anak yang memang passionnya di olahraga dan sudah menjadi jalan hidup mereka ini yang dirintis sejak awal, kami memberikan kemudahan karena tidak semuanya siswa yang ikut KKO ini, kelas khusus olahraga ini, mengikuti pembelajaran seperti yang lainnya karena mereka harus berlatih. Pukul 5.30 mereka harus sudah hadir di sekolah Mbak. Sampai sekitar pukul 7.30 baru selesai dan setelah itu mereka mengikuti pendidikan di sini, belajar bareng-bareng dengan temannya. Kemudian pukul sekitar 15.30 mereka harus sudah latihan lagi sampai sore. Setiap hari dilakukan itu sehingga sampaikan oleh Pak Ruhati tadi untuk akademik kena, kemudian keterampilan berolahraganya juga kena. Gitu. Oke, dan ini pun bukan berarti yang ikut kelas olahraga kemudian sekolahnya jadi lebih mudah begitu ya Pak? Betul, karena tidak, Mbak. di sini pun mereka perjuangannya juga luar biasa ya. Betul, yang lain kelihatannya baru bangun tidur, ini udah berangkat sekolah ya. Yang lainnya udah pulang, ini masih latihan lagi begitu ya, betul, luar biasa. Nanti pun kita juga boleh ajak ngobrol ya Pak, boleh, salah satu siswanya ya. Boleh. Baik. Dan sebelum itu kita pasti juga pengen tahu bagaimana dukungan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa-siswanya ini entah di KKO maupun yang bukan, dan juga bagi yang sudah berhasil meraih prestasi, apa kiranya penghargaan yang diberikan begitu Pak? Monggo berarti. Silahkan. Ya. Jadi untuk mewujudkan sang juara di SMP 3, kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita senantiasa melibatkan orang tua. Nah, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa-siswa SMP 3, kita selalu menghadirkan orang tua. Jadi seperti misalnya aja ketika kita mau melaksanakan atau mengikuti lomba dengan biaya besar, kita akan diskusikan dengan orang tua. Jadi ketika orang tua memberikan suatu respon, gayung bersambut, maka terjadi suatu kerjasama yang
manis antara pihak orang tua dengan sekolah. Dan disitulah nanti pembimbingannya pun kita akan melibatkan orang tua. Kalau memang orang tua itu memberikan suatu masukan, misalnya kok ada pelatih yang bagus, kita terima. Kita kolaborasikan dengan pembina-pembina atau pelatih yang ada di SMP 3. Disitulah nanti upaya mewujudkan prestasi itu kita tata sedemikian rupa. Nah kemudian ketika siswa memperoleh suatu prestasi, maka kita harus tanggap terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh siswa. Ketika siswa berprestasi itu mungkin tidak hanya piala atau piagam yang diharapkan, tetapi butuh pengakuan. Nah itu yang kita tangkap. Pengakuan itu dari mana? Tentu saja pengakuan itu dari teman-temannya. Itu penghargaan yang luar biasa bagi siswa yang berprestasi. Kalau ketika mereka berprestasi, mungkin yang melihat itu hanya pelatihnya, orang tuanya, keluarganya, atau teman-teman dekatnya. Tapi bagaimana ketika mereka berprestasi, mereka juga bisa diketahui oleh teman-teman di satu sekolah ini. Oleh sebab itu untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap hari Senin kita berikan suatu penghargaan. Ini bagi siswa yang berprestasi itu penghargaan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu kita umumkan saat upacara bendera. Kemudian kalau ada piala, medali atau piagam itu nanti akan diserahkan ketika upacara tersebut ya. Ketika upacara itu akan diserahkan oleh kepala sekolah. Oke, wah ini pasti satu momen yang sangat membanggakan ya. Tidak hanya yang melihat ketika dia berkompetisi saja, tapi seluruh sekolah pun juga bisa mengetahui prestasinya begitu ya. Dan adalah kerjasama antara orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Betul, untuk Mbak. bisa mendukung anak ini agar berprestasi begitu ya Pak. Oke, dan nanti pun setelah ini kita akan hadirkan satu siswa berprestasi dari SMP Negeri 3 Semarang yang tingkatnya ini sudah sampai internasional. Nah buat people yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys stopping our coops. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset.
Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서주는 춤 같아 my 내 사랑 be my only love be my only one. Oke people, masih di Ngobras dengan tema kita satu siswa satu prestasi. Dan sekarang kita sudah bersama dengan salah satu siswa berprestasi. Ini dia Devia Nalini Firdaus, betul ya? Pemenang dari Asian Junior Wushu Championship, betul ya? Asian Junior Wushu Championship. Dan di kompetisi itu Devia berhasil meraih 3 medali sekaligus ya. Oke, itu dapat medali apa saja, untuk nomor apa saja? Jadi pertama itu dapat perunggu, itu dari tangan kosong alias changchen. Yang kedua dapat perak dari kiangsu, tombak. Yang ketiga juara 1 dari jiansu, pedang. Wow, keren sekali ya. Walaupun kecil-kecil tapi ternyata prestasinya luar biasa. Dan di sini kamu berarti istilahnya melawan dari negara mana aja nih? Banyak sekali ya? Banyak. Puluhan? Puluhan. Oke, dan berhasil menjadi juara 1, kemudian ada juara 2 dan juara 3-nya ya. Oke, dan ini persiapannya berapa lama kamu untuk kompetisi tersebut? Pelatnasnya itu kalau sudah dipilih 1 bulan di Jakarta. Tapi sebelum kepilih itu harus ikut seleksinya dulu. Jadi ada yang namanya sirkuit nasional Wushu Championship. Itu dari PBWI, Pengurus Besar Wushu Indonesia. Itu setahun digelar setahun itu ada 3. Maksudnya kayak sirkuit pertama, kedua, dan finalnya. Nah, di situ kalau udah menang, PBWI akan milih siapa yang akan ikut. Ya, tahun kemarin Devia yang kepilih jadi ikut ke kejuaraan Asia. Wih, ini di
Makau ya? Iya. Wow, luar biasa. Dan pilihannya tidak salah karena Devia akhirnya berhasil membawa banyak penghargaan untuk Indonesia ya. Oke, dan kamu sebagai seorang murid di KKO, biasanya kesehariannya seperti apa sih? Setiap hari pagi, bangun pagi buat latihan. Habis itu selesai latihan ke sekolahan buat pelajaran. Nah sorenya nanti bakalan latihan lagi gitu. Setiap hari kayak gitu. Jadi pokoknya ya hidupnya penuh dengan latihan dan sekolah gitu ya. Iya. Oke. Tapi kamu cita-citanya sendiri pengen jadi apa, Devia? Pengen jadi PNS. Oh, mau jadi PNS ya. Oke, amin. Karena pasti kan yang berprestasi sampai nasional biasanya bisa ya untuk ikutan nanti khusus jadi PNS-nya Kementerian Olahraga gitu ya. Oke, terus kalau untuk sekarang kamu ada target lagi nggak tahun ini mau ikut apa gitu? Tahun ini ada kejuaraan dunia. Aku mau itu ikut kejuaraan dunianya. Amin. Amin, kita aminkan bersama ya. Dan buat people yang penasaran kayak gimana sih si kecil-kecil cabai rawit ini Devia kalau beraksi, ini dia videonya. Mari kita simak. Six号准备 Flag number 6 enter the arena. Flag number 7 get ready. Keren sekali ya adik kita satu ini dari kota Semarang yang bisa meraih penghargaan Asian Junior Wushu Championship. Oke, dan kita doakan semoga setelah ini rencana-rencana dari Devia bisa dilancarkan dan bisa memberikan prestasi yang lebih gemilang lagi untuk sekolahnya, untuk kotanya, bahkan untuk negaranya ya. Oke, nah ini sekarang giliran kita tanya ke guru-gurunya ini ya. Kalau dari SMP 3 sendiri Pak Hadi, apakah ada target tertentu setiap tahunnya? Kalau siswa ini kelihatannya dia berpotensi memenangkan ini, kalau ini kelihatannya dia harus diikutkan ke sini gitu. Jadi karena talenta anak-anak di SMP 3 kan luar biasa Mbak. Jadi kewajiban bagi kita untuk bisa menyalurkan apa yang harus mereka kembangkan. Maka targetnya seperti sampaikan dari target dari bidang kesiswaan tadi minimal kota Mbak. Tapi memang untuk bisa meraih kota pun tidak gampang karena setiap sekolah menginginkan itu. Dan kolaborasi dengan orang tua harus dimaksimalkan. Karena selain pembiayaan, tenaga seperti mengantar Mbak, mengantar kemudian untuk nutrisi itu kan cukup banyak. Maka dari itu target kita kota minimal gitu. Oke, kalau dari segi jumlahnya ada nggak Pak? Misalnya minimal kita ikut 3 kompetisi untuk tahun ini gitu. Jadi setiap tahun kita selalu Mbak. Jadi ngelis jadi apa-apa lomba yang ada. Karena lomba itu sebetulnya ada yang sudah tahunan rutin dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kemdikbud itu sudah pasti lombanya apa. Ini yang kita bidik Mbak. Termasuk ada FLS 2N, O2SN, OSN itu kita membidik. Makanya ini dalam proses untuk menggembleng mereka. Anak-anak sudah terpilih, kita gembleng, kemudian terakhir nanti sekitar 2 bulan lagi, itu kita akan menentukan, oh yang terbaik ini yang kita munculkan. Nah untuk prestasi ini kita kan harus lolos dulu di kota Mbak. Kota lolos, nanti masuk provinsi nasional. Begitu Mbak.
Oke, baik. Dan kemudian terkait dengan siswa-siswa yang prestasinya ini macam-macam begitu ya. Apakah mungkin nanti ada inisiasi untuk bikin selain ada kelas khusus olahraga, ada kelas khusus seni atau kelas khusus sains lainnya begitu Pak? Jadi untuk hal ini memang jadi butuh perencanaan yang matang. Hanya nanti rencana kami karena saat ini baru wacana. Anak-anak yang saat ini meraih kejuaraan di tingkat kota ataupun apa yang mereka peroleh karena satu siswa satu karya tadi, maka nanti akan kita undang bersama-sama bersama orang tua dan kita berikan apresiasi khusus anak-anak yang memiliki kejuaraan tadi Pak, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional bahkan internasional gitu Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau dari Pak Rohadi, ini kalau dari kesiswaan, setiap tahunnya ada nggak Pak program tersendiri yang dilakukan mungkin berupa pembinaan atau barangkali kegiatan bersama untuk menggembleng anak-anak ini yang nantinya mungkin mengikuti kompetisi ataupun didorong biar mau ikut berkompetisi? Ya, kita memiliki organisasi OSIS, Mbak, yang mana dari organisasi ini ada salah satu bidang penanganan prestasi. Jadi dari situlah kita nanti mengupayakan pengurus-pengurus OSIS ini bertemu dengan siswa-siswa, baik itu siswa yang sudah berprestasi maupun yang belum berprestasi. Di situ nanti kita adakan diskusi antara anak bagaimana kita membangun motivasi untuk berprestasi. Jadi itu di kalangan siswa itu sendiri Mbak. Jadi antara yang dikomandoi oleh pengurus OSIS mempertemukan beberapa kelas, itu nanti kita diskusikan. Sharing bagaimana bisa menumbuhkan motivasi diri. Dari situlah upaya untuk mewujudkan satu siswa satu prestasi itu kita harapkan menjadi suatu budaya Mbak. Karena tuntutan daripada prestasi ini tidak harus prestasi yang mungkin sampai mendapatkan piala, sampai mendapatkan piagam kejuaraan, tapi minimal prestasi yang terkecil. Apakah itu prestasi akademis, apakah itu prestasi di dalam mewujudkan kedisiplinan, itu dari tingkat yang kecil itu dulu. Nah, kalau memang ada siswa yang mungkin memiliki bakat, nah disinilah nanti kita berupaya membangun motivasi di kalangan anak-anak untuk kita jadikan sebagai budaya di SMP 3, yaitu budaya meraih prestasi. Setiap siswa satu prestasi. Oke, jadi ternyata di sini arti prestasi luas ya Pak. Tidak harus yang sampai ikut olimpiade atau apa, tapi ketika siswa pun sudah bisa memiliki karya, misalnya dia dapat ranking di kelas ataupun kepilih jadi ketua OSIS, ini udah satu prestasi ya. Yang ini nanti semoga bisa bikin siswa lainnya itu bisa terdorong untuk oke, aku juga harus punya prestasi. Betul, begitu ya Pak. Baik, ini jadi membuka mata kita juga bahwa setiap anak ini punya potensinya masing-masing ya. Barangkali mungkin tidak di seni atau olahraga, tapi dia oke di bidang organisasi. Jadi kita sebagai orang tua maupun sebagai tenaga pendidik bisa mengarahkannya sesuai dengan potensinya masing-masing, begitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Rohadi, Pak Hadi dan juga adik kita Devia yang sudah memberikan informasi, dah cerita-cerita bersama kita hari ini. Semoga Devia nanti semakin cemerlang prestasinya ya, bisa dapat kejuaraan penghargaan lagi. Amin. Amin. Dan juga buat SMP 3 semakin banyak prestasi yang bisa diukir oleh siswa-siswanya. Amin. Oke, dan juga buat e-people jangan lupa untuk saksikan selalu Ngobras yang tayang di hari Senin ya, pukul 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Karena kita akan selalu berikan informasi terkini seputar Kota Semarang, perkembangan di berbagai bidang yang ada di Kota Semarang, dan jangan lupa untuk subscribe karena kita punya banyak program lainnya juga. Kalau begitu saya Hani Normalita dengan para narasumber serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.